Bab 521. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, pagi-pagi sekali tanggal 8 Oktober. Christie menatap Vale dengan marah. Tuan Richard pergi. Bajingan ini tidak mengucapkan selamat tinggal padaku. Tanda seru. Tidak kusangka dia telah berusaha keras untuk membantunya menemukan Crimson Moon setelah dia kembali kemarin. Orang ini harus diberi pelajaran oleh ayahnya. Vale menatap gadis yang tidak bahagia itu dan berkata dengan lembut, Tuan Richard berkata yang mulia berpikiran terbuka. Tidak seperti bangsawan biasa, Anda tidak peduli dengan etiket sekuler ini. Dia bahkan secara khusus memerintahkanku untuk memberitahu Anda bahwa dia akan menyiapkan hadiah khusus untuk Anda saat dia kembali. Itu akan memuaskan Anda, hadiah khusus. Mata Christie berbinar, dan amarahnya langsung menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan pura-pura tidak peduli. Orang ini hanya tahu cara membujukku, Vale, ketika Tuan Richard kembali, beritahu aku segera. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya lain kali. Vale tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat putri muda itu pergi. Dia akhirnya mengerti mengapa Richard sangat suka menggodanya. Setelah dia sadar kembali, dia menoleh untuk melihat para kurcaci perak dan setengah orc yang bangkit satu demi satu, dan matanya kembali jernih. Tugas berikutnya sangat sulit. Lord Richard telah mengirimnya dari Twilight City untuk mengambil alih kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet. Dia tahu betul harapan macam apa yang dia miliki untuknya. Terutama karena kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet saat ini adalah satu-satunya jendela ke dunia luar Twilight City, tanggung jawab ini meningkat pesat. Namun, dia tidak akan pernah mengakui kekalahan, tidak peduli seberapa sulitnya. Dia tidak akan mengecewakannya. Kamar dagang Asosiasi Pedagang Valet akan menjadi pendukung paling penting bagi Twilight City. Dia sangat percaya akan hal ini. Kereta berhenti di ruang interdimensional tempat ia menyimpan pasukan. Richard tinggal sebentar setelah dia menggunakan token untuk mengeluarkan pasukan yang tertidur dan Alvis. Dia menunggangi Alvis dan terbang ke kedalaman gurun. Para penjaga tidak peduli. Tepi gurun kematian masih bisa mentolerir pasukan terbang. Itu bisa memicu karakteristik yang hilang hanya ketika mereka berada ratusan kilometer di kedalaman. Richard tampaknya telah memikirkan sesuatu ketika mereka telah terbang jauh dan tanpa sadar menoleh untuk melihat ke belakangnya. Kota yang sangat perkasa itu seperti binatang buas kuno yang bercokol di tanah. Itu membuat orang merasa kagum. Ada pandangan samar di matanya. Lain kali dia datang, dia mungkin berada dalam keadaan yang berbeda. Merah tua menyala. Dia bertanya-tanya apakah kota ini akan berubah. Dia berbalik dan berhenti memikirkannya. Sina dan Valkyrie gelap di sampingnya berkuda bersamanya. Richard merasa, karena suatu alasan, kedua pahlawan itu tidak dalam suasana hati yang tepat. Ketika kota Solan tiba-tiba menghilang dari pandangannya, dia berkata perlahan, Sina, Faye, apakah kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Itu menyentak Sina hingga terbangun. Dia linglung saat dia melihat tanah pasir kuning melintas di depan matanya. Dia menoleh dan melihat tatapan penasaran Richard. Wajahnya menunjukkan kesuraman yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Lord Richard, apakah aku tidak berguna? Nada serius prajurit wanita itu mengejutkan Richard. Tidak berguna, lelucon macam apa ini? Pahlawan Beyond Areng ini yang akan selalu menyerang di garis depan dan merobek garis pertahanan dengan sikap paling sombong tidak berguna. Bahkan jika seorang dewa datang, dia tidak bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Sina melanjutkan dengan suara rendah tepat saat Richard hendak berbicara. Itu semua karena kekuatanku rendah sehingga kamu tidak membiarkanku mengikutimu ketika kamu memasuki reruntuhan. Dan bahkan jika kau masuk, aku tidak bisa membantumu dalam pertempuran melawan dewa berkepala anjing. Ada sedikit kebingungan di mata Richard saat dia berbicara. Dewa Kobold adalah orang berdosa yang menyegel kekuatan suku Krina, dia adalah musuh terbesarku. Namun, aku tidak bisa menghadapinya secara langsung. Rasa bersalah yang tak terkatakan memenuhi suaranya dan membuat hati seseorang sakit. Richard akhirnya menemukan inti masalahnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sial, kau hanya pahlawan level 14 dan ingin melawan dewa. Dia sangat tertekan karena dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, apakah itu perlu? Aku harus menanggung tekanan besar di hadapan dewa, apalagi kau, bahkan jika seorang master legendaris datang.
Dia mengulurkan tangan dan mengusap kepala kecil pihak lain sambil berkata dengan lembut, Sina, Dewa Kobold. Dia adalah master aturan level 30 ke atas. Dia adalah salah satu eksistensi terkuat di dunia ini, kau baru level 14. Dia bukan seseorang yang harus kau hadapi. Kontribusimu untuk Twilight City sangat mulia. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk memandang rendah dirimu. Masa depanmu penuh harapan. Biasanya, kau tidak bisa melawan Dewa Kobold sekarang. Dia telah hidup selama jutaan tahun. Berapa umurmu? Tapi aku sangat percaya bahwa suatu hari, pedang pembunuh naga di tanganmu bisa memenggal kepalanya. Tidak perlu tertekan. Kau Sina, keturunan suku Krina, pahlawan Twilight City, bawahanku yang paling terpercaya, dan prajurit terkuat yang akan memukau seluruh dunia di masa depan. Aku percaya padamu. Kekuatan menyelimuti kata-kata penyemangat yang didengar Sina ini. Arus hangat mengalir ke dalam hatinya. Mata Sina memerah, dan dia mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menekan emosinya. Kekosongan di matanya menghilang, bertekad lagi. Ya, dia adalah keturunan suku Krina, pahlawan Twilight City. Seorang bawahan vital Lord Richard. Bagaimana dia bisa takut dan mundur? Twilight City membutuhkannya, dan Lord Richard mempercayainya. Dia tidak takut pada apapun, bahkan jika pihak lain adalah dewa. Tatapannya cerah dan menarik perhatian. Suatu hari, dia akan naik ke altar tertinggi selangkah demi selangkah dan secara pribadi memenggal kepala Dewa Kobold, seperti yang diharapkan Richard. Dia bersumpah pada jiwanya bahwa dia tidak akan mengecewakan Richard. Setelah waktu yang lama, Sina, yang telah menyesuaikan diri, berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Richard, saya berharap untuk pergi ke suku Krina sendirian setelah kami kembali ke Twilight City. Richard mengangguk ketika dia melihat gadis itu telah mendapatkan kembali sikapnya yang biasa. Namun, dia sedikit mengernyit setelah dia sepenuhnya mendengar kata-katanya. Tanda seru, pergi sendiri. Sina mengangguk, itu benar, aku perlu tahu mengapa anggota sukuku tidak membalas pesanku. Aku perlu tahu apa yang terjadi. Selain itu, perjalanan ke kota Solan ini membuatku merasa bahwa kekuatanku jauh dari cukup. Aku berharap untuk mencapai level 15 sesegera mungkin atau menjadi transenden. Nada suaranya tegas dan tegas, tanpa ragu-ragu. Dia hanya bisa menjadi lebih kuat sehingga Richard tidak akan membiarkannya menunggu di belakang lain kali. Dia membenci perasaan itu. Mata emas pucat Valkyrie yang gelap itu bersinar tajam ketika dia mendengar ini. Bahasa tingkat tingginya yang unik terdengar. Tuanku, kuharap Anda mengizinkanku berlatih, pertarungan adalah rumahku. Richard merasakan tekad kedua pahlawan teratas itu, dan dia merasa sedikit aneh. Kali ini, dia meninggalkan keduanya sendirian. Itu membuatnya tergerak secara tak terduga. Ngomong-ngomong, itu juga hal yang baik. Lebih baik bagi bawahan untuk termotivasi daripada berbaring datar. Dia perlahan mengangguk setelah dia merenung. Sina, kali ini, aku akan membiarkan Fei pergi bersamamu ke suku Krina. Tidak perlu khawatir tentang kecelakaan apapun yang terjadi pada keduanya dengan altar pahlawan di sekitar. Selain itu, dengan kemampuan mereka, selama mereka tidak menghadapi kekuatan di atas transenden atau pasukan, lawan biasa tidak akan mengancam mereka. Sina dan Fei dalam suasana hati yang baik setelah mereka mendapatkan persetujuannya. Alphys duduk, mendengar percakapan mereka, dan bergumam. Tuan, aku juga perlu naik level. Seseorang tidak bisa menginjak-injak ras naga besar di bawah kaki orang lain selamanya. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sekilas melihat beberapa dari mereka membuat jantungnya berdebar kencang. Sebelumnya, dia fokus pada peningkatan sarang pasukan dan mengabaikan pengembangan kekuatan tempur tingkat atas. Kali ini, dia bisa memelihara mereka. Terutama Valkyrie gelap. Kekuatan tempur bos ini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di seluruh arena. Dia bisa mengaktifkan skill pamungkasnya jika dia bisa mencapai level 18 atau 19. Itu adalah peningkatan sementara level sebanyak 3. Itu akan memungkinkannya memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dia bisa percaya diri saat menyelesaikan misi peringkat S dengan kartu trufnya. Richard membuka pemberitahuan sistem sambil menarik kembali pikirannya. Ada 3 tanda yang menarik perhatian di sana. Sekelompok naga gurun berada di sisi barat dalam perjalanan menuju tambang kaca. Rebecca secara khusus telah memerintahkannya untuk menghindari mereka. Membunuh Wyvern dapat meningkatkan jumlah naga darah kerangka. Richard secara tidak sengaja menemukan cabang pohon busuk di utara.
Pohon itu berisi aura khusus di tangan seorang pemain. Area itu adalah reruntuhan yang runtuh. Selatan, misi peringkat S. Tempat di mana kekuatan besar menyegel hati dewa di kuil. Awalnya ia berencana untuk menjelajahi pohon busuk terlebih dahulu, tetapi informasi yang diterimanya tentang naga gurun di kota Solan membuatnya mengarahkan pandangannya pada predator ini. Akhir Oktober adalah musim kawin bagi naga gurun. Setiap kali mereka mencapai titik ini, mereka akan kembali ke sarang naga dan tinggal di dalamnya untuk waktu yang singkat. Mereka tidak dapat mengetahui kapan mereka akan bertemu lagi jika mereka menunda lebih lama lagi. Richard tidak ragu lagi mengejar targetnya. Ia segera meminta Alphys mempercepat lajunya. Ia membawa naga darah kerangka dan patung batu orang mati di belakangnya dan melesat pergi. Tanpa beban dari bawahan Rebecca yang datang untuk menyeretnya ke bawah. Kecepatan terbangnya meningkat pesat. Richard memperkirakan kecepatannya lebih dari 300 km per jam. Itu sudah dianggap cepat untuk naga darah kerangka, yang tidak dikenal karena kecepatan terbangnya. Kalau saja Alphys, sang pahlawan naga, bisa mencapai 500 hingga 600 km per jam. Di malam hari, matahari terbenam. Langit berubah, dan awan warna-warni menyala panas. Itu menumpuk lapisan matahari di tanah pasir kuning bergelombang dan menyebarkan biji kaca bening ke seluruh bukit pasir. Kaca memantulkan sinar matahari dan warna pelangi memenuhi langit. Itu memberi orang dampak visual yang kuat. Richard melihat pemandangan luar biasa di depannya dan mendesah. Tidak heran naga menyukai barang-barang berkilau. Tuan, aku mencium aura naga. Mereka ada di depan. Niat pertempuran yang intens menyelimuti nada bicara Alphys. Mata Richard menyipit. Dia segera meningkatkan kewaspadaannya. Rebecca telah menyebutkannya sebelumnya. Lebih dari 2 skuadron naga gurun berada di antara level 15 dan 17. Seorang pahlawan naga level 17 memimpin mereka. Ia memimpin 3 skuadron prajurit level 15, dan musuh membunuh salah satu skuadron. Salah satu alasannya adalah naga gurun raksasa memiliki keunggulan di langit, tetapi itu juga menjelaskan keganasannya. Tuan, aku meminta untuk bertarung, kata Valkyrie gelap itu. Tatapan Sina setajam pedang. Tolong beri perintah. Richard mengangguk perlahan setelah hening sejenak. Hati-hati, Valkyrie gelap itu melayang sambil memegang pedang sepanjang 3 meter. Auranya langsung melonjak seperti tsunami. Sina memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan mengenakan bloodthirsty armor. Esensi darah memenuhi tubuhnya. Dia dengan cepat melayang ke udara dan melintasi langit. Raungan. Pada saat ini, raungan rendah datang dari depan. Suala. Dalam sekejap mata, raksasa menakutkan dengan lebar sayap lebih dari 20 meter bangkit dari tanah. Sisik hitam keabu-abuan menutupi seluruh tubuh mereka. Mereka begitu kuat sehingga bahkan busur pengepungan tidak bisa menembusnya. Itu menakutkan. Sederet paku tulang seperti silet tumbuh di punggung mereka dari belakang leher hingga ekornya. Itu memberikan aura yang ganas. Sayap naga itu mengepak dan mengaduk aliran udara yang kuat. Keempat anggota tubuhnya yang berotot memiliki cakar tajam yang bersinar dengan cahaya dingin. Itu seperti bisa dengan cepat menghancurkan tembok kota. Naga gurun, level 15. Tanda seru, potensi, mahkota 3 bintang. Warna pertama berada di antara level 15 dan 17 saat mereka melihat sekeliling. Penampilannya yang ganas memberi orang rasa sesak yang tak terlukiskan. Richard membiarkan musuh menyerang. Dia takut naga darah kerangka dan patung batu mati akan menderita kerugian besar. Ada perbedaan yang signifikan dalam level dan potensi antara kedua belah pihak. Tatapan Richard acuh tak acuh. Dia tidak memerintahkan pasukan untuk menghindar atau melakukan hal lain. Dia hanya menyaksikan ratusan naga gurun menyerang. Pihak lain ingin melewati Valkyrie gelap dan Sina. Tetapi di saat berikutnya, kedua pahlawan papan atas melepaskan serangan mereka yang paling ganas. Pedang panjang Valkyrie gelap itu merobek udara. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan ki darah, dan kekosongan itu pun meledak. Pemusnahan semua arah, melampaui tingkat A. 10.000 sinar ki darah meledak bersama penggunanya saat bagian tengahnya menebas secara horizontal ke segala arah. Itu menyebabkan kerusakan tanpa pandang bulu hingga radius 100 meter. Itu menghabiskan setidaknya 1.000 ki darah. Itu dapat meningkatkan konsumsi ki darah untuk meningkatkan kekuatan dan jangkauan serangan. Cahaya bila itu memotong tubuh naga gurun seperti tahu kemanapun cahaya bila Valkyrie gelap itu lewat. Darah berceceran dari tubuh mereka, dan beberapa bahkan menembus tulangnya.
Pemandangan itu menjadi sangat berdarah dan mengerikan. Para Wyvern gurun memandang rendah Valkyrie gelap itu dan menargetkan naga darah kerangka di belakangnya. Dia dengan cepat membuat mereka marah. Satu persatu, pasukan tingkat atas menyerang dengan gila. Raung, tenggorokannya tiba-tiba menyala dengan cahaya yang membakar. Wosh! Napas naga itu menyapu dengan suhu yang dapat melelehkan baja. Sang Valkyrie gelap mengayunkan pedangnya yang sepanjang 3 meter. Cahaya pedang yang tak berujung meletus dan menebas napas sang naga. Sebuah pemandangan yang mengejutkan sang naga gurun muncul. Cahaya pedang itu memusnahkan napas sang naga yang menakutkan. Pedang panjang yang dipenuhi ki darah yang gelap itu menerobos kekosongan. Pedang itu dapat menghancurkan semua keterampilan dan serangan musuh. Sang Valkyrie gelap menahan serangan sang naga dan menyerbu ke depan. Ia tiba di depan kepala sang naga dan dengan berani menebas ke bawah. Pedang sepanjang 3 meter itu menebas udara. Puci! Kepala naga raksasa terbang keluar. Mayat tanpa kepala itu dengan cepat jatuh ke tanah. Gaya bertarung Dark Valkyrie itu sama mengerikannya seperti sebelumnya. Tidak ada lawan yang bisa menghentikan ketajamannya dimanapun dia lewat. Sina, di sisi lain, tidak setakut Dark Valkyrie dalam pertempuran. Namun, Beyond Areng ini tidak bisa lebih rendah. Teknik bertarung tingkat masternya, kemampuan melayang yang dibawa oleh esensi Blood Key, dan pedang pembunuh naga di tangannya dapat menyebabkan kerusakan parah pada naga. Serangan eksplosif menjadi semakin ganas. Bloodthirsty Armor bintang 5 di tubuhnya dapat memberinya aliran kekuatan tanpa akhir setelah ternoda oleh darah naga. Prajurit yang tak kenal takut ini tampaknya ingin melampiaskan emosinya yang terpendam di kota Solan pada naga gurun. Richard menyaksikan kedua pahlawannya yang terbaik dengan berani membunuh prajurit tingkat tinggi di atas level 15. Emosinya juga sedikit halus. Dia tidak salah dengar. Kedua prajurit terbaik ini mengatakan mereka tidak cukup mampu. Apakah ini yang disebut tidak memiliki cukup kemampuan? Bukankah mereka akan mati karena rendah diri jika orang lain melihat ini? Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, dia juga merasa sedikit emosional. Tidak seorang pun tahu kekuatan penghancur jiwa macam apa yang akan dilepaskan oleh kedua eksistensi kelas atas ini setelah mereka maju ke transenden atau bahkan legenda. Itu layak untuk dinantikan. Fondasi yang telah dia kumpulkan di tangannya sudah bisa dikatakan kaya tanpa dia sadari. Mengapa dia membutuhkan sepeda jika dia bisa membantu keduanya menjadi transenden? Adipati Agung Vampir di peti mati darah. Siapa itu? Bagaimana orang bisa membandingkan Sina? Apakah dia layak dibandingkan dengan Valkyrie gelap? Situasi berubah setelah lebih dari sepertiga naga gurun mati. Napas naga yang ganas tiba-tiba naik dari belakang. Semua orang bisa merasakan aura ini. Richard melihat ke kejauhan. Makhluk mengerikan berukuran lebih dari 30 meter muncul. Pahlawan naga gurun telah tiba. Pertempuran akan mencapai klimaksnya. Richard tidak menyadari beberapa pemain di sebuah bukit kecil 1000 meter jauhnya dari medan perang menyatu dengan pasir dan tidak memiliki aura. Mereka menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbelalak. Sial, eksistensi macam apa itu? Mereka membunuh naga gurun seperti seekor anjing. Mengerikan sekali. Apakah kita masih harus menyelesaikan misi ini? Mengapa aku merasa sangat lemah? Sial, apa yang kau takutkan? Tidakkah kau lihat mereka memancing naga gurun itu pergi? Sekarang adalah waktu terbaik. Setelah ini, kita bersaudara akan menjadi kaya. Tidak peduli seberapa besar risikonya, itu sepadan. Ayo pergi. Sebelum pihak lain menemukan apa yang ada di tambang kaca ini, kita akan mengambilnya dan segera melarikan diri. Beberapa orang yang telah menyatu dengan gurun diam-diam menyelinap ke dalam tambang kaca saat mereka memanfaatkan waktu ketika Richard memancing naga gurun itu pergi. Kedua pihak yang bertarung tidak menyadari kejadian ini saat ini raungan. Dengan munculnya sang pahlawan naga, mereka membantai naga gurun itu dengan sembarangan dan tiba-tiba menjadi lebih mengesankan. Sisik-sisik hitam keabu-abuan di tubuhnya memiliki pola kuning tanah yang misterius. Tanda seru, aura seberat gunung menyebar, dan pertahanannya meningkat pesat. Sina segera merasakan halangan yang jelas ketika dia menebas lagi dengan pedang pembunuh naga. Seolah-olah dia sedang memotong kepala sapi dengan pisau tumpul. Pada saat yang sama, napas naga dari naga gurun menjadi semakin ganas. Kerusakan tambahan telah meningkat secara signifikan. Naga gurun, jenis pasukan, unit pahlawan. Level 17. Potensi,
Peringkat A. Mata Richard berbinar ketika dia melihat pahlawan naga dengan lebar sayap 30 meter. Ya Tuhan, pahlawan peringkat A. Lagi pula, itu adalah naga raksasa. Itu adalah pahlawan naga liar pertama yang dia temui. Dia tidak bisa menahan godaan. Itu adalah naga raksasa, salah satu bentuk kehidupan di puncak rantai makanan di era cemerlang. Meskipun dia memegang Alvis di tangannya, dia masih sangat iri dengan kekuatan tempur tingkat ini. Namun, dia dengan cepat menekan pikirannya. Mungkin tidak ada harapan untuk menjinakkan pahlawan naga di alam liar. Unit pahlawan sulit direkrut, dan naga yang sulit diatur tidak memiliki gulungan kontrak. Kalau tidak, unit pahlawan tidak akan begitu langka. Itu juga merupakan batasan aturan era kejayaan. Richard tiba-tiba memikirkan harta karun, artefak tingkat tinggi setelah dia menepis gagasan itu, skala harapan. Dia dapat menggunakan artefak ilahi ini untuk menukar barang yang dia inginkan. Pahlawan naga level 17 dengan potensi peringkat A, apa yang bisa dia dapatkan darinya? Itu membuat suasana hatinya langsung melambung. Fei, cobalah tangkap pahlawan naga itu hidup-hidup sambil memastikan keselamatanmu. Aku tidak peduli apakah terluka atau cacat. Dia takut Valkyrie gelap itu akan membunuh musuh. Valkyrie gelap itu 2 level lebih rendah dari pihak lain. Namun, sebagai model boss, potensinya 2 level lebih tinggi dari pihak lain. Mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Dark Valkyrie segera menarik kembali pedangnya saat mendengar ini. Dia sengaja menghindari sang pahlawan naga dan mengayunkan pedang panjangnya ke segala arah lagi. Mereka tetap tidak dapat menghalanginya meskipun musuh-musuhnya sangat memperkuat naga gurun mereka yang biasa. Semangat Juang Sina membumbung tinggi saat melihat sosok heroik Dark Valkyrie. Dia tidak akan tertinggal, meskipun Fei lebih kuat darinya. Bunuh. Di dalam tambang kaca, sementara situasi di medan perang menegangkan. Beberapa pemain yang telah menyatu dengan gurun menyelinap ke area tengah. Mereka berhenti di suatu tempat yang hanya tersisa beberapa pecahan kaca. Salah satu pemain yang tinggi dan kurus berbisik setelah dia membandingkannya dengan peta sejenak. Ini dia. Sisanya segera bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata pemimpin itu. Pemimpin pasukan, apa yang harus kita lakukan? Pemain yang tinggi dan kurus itu tanpa sadar menoleh ke belakang dan mendengar suara pertempuran yang intens dari tambang kaca. Bersiaplah segera, keluarkan harta karun di dalamnya secepat mungkin. Peta harta karun bintang 3. Harta karun yang tersembunyi di dalamnya tidak akan mengecewakan kita. Semua mata mereka terbakar. Sudah lebih dari sebulan sejak mereka mendapatkan peta harta karun itu. Namun, naga gurun telah bercokol di tambang kaca sebulan yang lalu. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Namun, surga tidak mengecewakan mereka yang mencoba. Para nelayan diuntungkan dari pertarungan antara burung snipe dan kerang. Beberapa bergerak sangat cepat. Mereka dengan cepat mengambil seember darah segar dari ruang sistem, yang memancarkan fluktuasi mana yang pekat. Mereka perlahan menuangkannya sesuai dengan aturan distribusi di bawah komando pemain yang tinggi dan kurus. Gu, 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 darah merembes ke tanah, dan pasir kering berangsur-angsur mengembun menjadi balok keras berwarna merah tua. Sebuah pola khusus muncul saat mereka semakin banyak menuangkan titik-titik. Kekuatan sihir mulai melonjak. Titik-titik ini tiba-tiba meletus dengan fluktuasi energi yang dahsyat. Kemudian, titik-titik itu terhubung langsung ke segalanya. Detik berikutnya, itu seperti seseorang memasukkan kunci ke dalam lubang yang cocok. Gemuruh, tanah bergetar, hebat dan terbelah. Itu membuat pasir beterbangan kemana-mana. Suaranya terdengar jauh. Wajah para pemain berubah menjadi hijau saat mereka melihat pemandangan ini. Sial, apakah benda ini menyebabkan keributan besar? Mereka buru-buru menoleh ke samping dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras, takut musuh akan datang. Mereka menghela napas lega saat retakan di tanah benar-benar berhenti dan memperlihatkan langkah-langkah. Untungnya, orang-orang di luar tidak menyadarinya. Pemain yang tinggi dan kurus itu melihat retakan di tanah dan berbicara lebih cepat. Setiap orang memiliki gulungan kebangkitan. Kalian akan kehilangan paling banyak 3 level jika kalian mati. Seseorang pasti menyembunyikan sesuatu yang berharga di dalamnya agar seekor naga gurun dapat menjaganya. Kalian semua, masuklah. Akan sepadan bahkan jika aku mati asalkan aku bisa mendapatkan harta karun di dalamnya. Pemain lain sudah siap secara mental. Mereka menyelam tanpa ragu-ragu saat mendengar ini.
Richard mendengar suara tanah dan tanpa sadar melihat ke arah itu. Dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa karena bukit pasir bergelombang yang menghalangi penglihatannya. Dia hanya melihat awan debu yang melayang di langit. Namun, pemandangan ini membuatnya sedikit mengernyit. Dia sangat merasakan ada sesuatu yang salah. Keributan ini sepertinya sesuatu yang lain dari yang bisa dilakukan naga gurun. Apakah ada yang terjadi di dalam? Dia berbalik dan melihat situasi yang masih belum jelas. Dia harus mempercepat kemajuan. Pikirannya berputar. Kekuatan pasir kuning yang tak berujung melonjak dari tubuhnya. Pasir itu tiba-tiba kehilangan gravitasinya dan terbang ke langit. Yang mengejutkan naga gurun itu adalah pasir yang langsung mengembun di tubuh mereka. Pasir itu melilit sendi dengan kuat. Pasir itu sangat memengaruhi kelincahan tubuhnya. Sina dan Valkyrie gelap menekannya, dan semakin tidak bisa melawan mereka sekarang. Valkyrie gelap itu akan mengambil nyawa naga setiap kali dia mengayunkan pedang panjangnya. Tanda seru. Bahkan jika pahlawan naga level 17 menatapnya seperti harimau dan mencoba untuk menembaknya. Namun, itu tidak mengganggu Valkyrie gelap, dan dia segera pergi. Itu membuat pahlawan naga marah. Napas naga itu mengeluarkan lidah api di langit. Itu mendistorsi ruang. Richard tidak bergabung dalam perburuan. Dia mengendalikan pasir dengan tepat untuk menciptakan peluang bagi kedua pahlawan itu. Bantuannya telah sangat meningkatkan efisiensi serangan mereka. Dia dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat situasi sepihak itu. Dia tidak menyangka bahwa efek dukungannya tidak akan lebih buruk daripada dia jatuh. Sina dan Fei berusaha sekuat tenaga. Mereka telah membersihkan 2 skuadron naga gurun. Hanya pahlawan naga level 17 yang tersisa di medan perang. Keberadaan yang menakutkan ini hampir menjadi gila saat meluncurkan gelombang demi gelombang serangan ke Valkyrie gelap. Bilah di tangannya yang dapat menghancurkan segalanya dengan paksa memblokir serangan pahlawan naga. Richard mengangkat tangannya. Hualala, butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan dengan paksa menyelimuti pahlawan naga. Tubuh pahlawan naga yang kuat mengabaikan akumulasi pasir. Tetapi pasir itu secara bersamaan melemahkan persepsinya. Klang! Fei mengayunkan pedang panjangnya. Cahaya pedang panjang itu bersinar di langit. Pahlawan naga hanya merasakan sakit yang mengerikan dari sayap kanannya. Tubuhnya tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh. Beberapa paku pasir tajam langsung mengembun di tanah. Puci, tubuhnya yang kokoh menghancurkan paku tanah itu, tetapi perutnya juga mengalami kerusakan yang cukup besar. Badai pasir masih mengaburkan indranya. Ia mencoba bangkit dan berjuang. Puci, rasa sakit itu datang dari akar sayap lainnya. Ia kehilangan akal sehatnya. Sang pahlawan naga masih ganas meskipun sayapnya lumpuh. Keempat anggota tubuhnya menopang tubuhnya di tanah dan menyemburkan napas naga yang ganas. Ia dengan cepat melelehkan pasir di sekitarnya menjadi lava. Pihak lain ingin menerobos penghalang pasir, tetapi kemanapun ia bergerak, pasir akan mengikutinya dari dekat. Akhirnya, makhluk level 17 itu tidak dapat menahannya lagi. Naga itu meraung ke langit. Tubuhnya tiba-tiba membesar. Bekas luka di tubuhnya langsung sembuh. Pada saat ini, aura yang dipancarkannya 10 kali atau 100 kali lebih ganas dari sebelumnya. Kekuatan memenuhi tubuhnya yang membuat jantung seseorang bergetar. Naga itu meledak. Gelombang kejut energi yang kuat menyebar ke segala arah. Naga itu dengan paksa menghalangi pasir di luar. Naga itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit. Kali ini, targetnya bukanlah Valkyrie gelap itu tetapi Richard. Sayapnya mengepak dengan sangat cepat. Pahlawan naga itu telah menyadari titik krusialnya. Pasir tak berujung akan menjadi embrio tanah di kuburannya jika bisa membunuh Richard. Namun, sebelum bisa terbang setengah jarak, cahaya pedang panjang yang mengerikan tiba-tiba menutupi dunia. Pahlawan naga itu tanpa sadar berbalik dan menebas dengan pedang panjang yang bisa memotong segalanya. Puci, dari ekor hingga bagian belakang lehernya. Luka yang mengerikan itu tampak mengerikan. Pahlawan naga yang ganas itu jatuh dari langit dan menghantam kerikil. Itu membuat debu beterbangan. Valkyrie gelap itu perlahan melayang dan dengan acuh tak acuh mengamati pahlawan naga di bawah. Aku sudah lama menunggu ini. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya karena dia takut pihak lain tidak akan mampu menahan hukuman dewa. Dia bisa bertahan dari gelombang kerusakan setelah bala bantuan. Richard melihat ke arah pahlawan naga level 17, yang momentumnya telah surut seperti air pasang dan bahkan tidak bisa berdiri. Dia merasa sedikit aneh.
Dia tidak bernapas dengan keras ketika pertama kali memasuki era cemerlang dan melihat seekor naga gurun. Pahlawan naga gurun dengan potensi peringkat A hanya bisa merangkak di kakinya sekarang. Hidup dan matinya bergantung pada satu pikiran. Berbagai pertemuan di dalamnya membuat orang-orang mendesah. Dia memerintahkan Alphys untuk turun dan datang ke hadapan pahlawan naga gurun. Yang terakhir menatapnya dengan kebencian yang luar biasa. Richard langsung menghentikan usahanya untuk menaklukkan pihak lain. Fei, segel kekuatannya. Valkyrie gelap itu melangkah maju dan mengayunkan pedang panjangnya. Dia menebas beberapa titik fatal dan menyebabkan lawan kehilangan kekuatan untuk bergerak. Alphys, bawa kembali ke Twilight City dan serahkan ke pohon kuno dewa untuk diamankan. 6 tim naga darah kerangka akan mengawalnya. Bawa Grey bersamamu saat kau kembali ke sini. Akan lebih efisien untuk membawa mayat itu kembali. Alphys segera melangkah maju dan menggunakan anggota tubuhnya yang kuat untuk meraih tubuh pihak lain, lalu terbang ke langit. Patung-patung batu orang mati mengumpulkan semua mayat ini. Richard segera teringat getaran di tengah tambang kaca setelah ia mengatur hal-hal sepele ini. Itu bukan suara yang bisa dibuat oleh naga gurun. Ia mengendalikan pasir agar mengapung. Ia membawa Sina dan Valkyrie gelap menuju area tengah. Gurun yang retak dan pola yang berlumuran darah muncul sesaat. Jelas aura darah baru saja menyiramnya. Richard mengerutkan kening. Ini adalah mahakarya pemain. Hanya orang-orang yang berani melakukan hal seperti itu, kan? Ia menundukkan kepalanya dan menatap retakan tanpa dasar. Apa yang membuat orang-orang ini ingin masuk bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka? Ia tiba-tiba mendengar keributan dari bawah dan merasa bingung dan penasaran. Beberapa orang berdebu menaiki tangga dari celah itu. Cepat, cepat, ketika NPC itu tidak bisa menahan naga gurun, kita akan. Tiba-tiba, suara pemain tinggi dan kurus yang baru saja menjulurkan kepalanya berhenti. Ia berdiri di tangga seolah-olah kakinya telah berakar. Ia tidak bergerak sama sekali. Para pemain di belakang menggerutu tidak senang. Pemimpin pasukan, apa yang kau lakukan? Kenapa kau berhenti? Ayo pergi. Bukankah kau mengatakan bahwa naga gurun akan segera kembali? Pemain yang tinggi dan kurus itu gemetar dan berbalik untuk meraung pada orang-orang di belakangnya. Diam. Baru saat itulah para pemain menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka dengan cepat berjingkat-jingkat dan melihat keluar. Karena sudutnya, mereka hanya bisa samar-samar melihat rambut orang asing. Pemain yang tinggi dan kurus itu menatap Sina dan Valkyrie yang gelap itu. Dia menatap mereka dengan dingin dan hampir menangis. Bajingan, keduanya bukanlah dua NPC yang telah membantai naga gurun seperti anjing. Sialan, naga gurun, bukankah kalian semua terlalu tidak berguna? Sudah berapa lama sejak pihak lain mengalahkanmu? Dari mana datangnya para petinggi ini? Kekuatan macam apa yang bisa dengan mudah membunuh naga gurun? Sina, biarkan mereka keluar. Baik, tuanku. Baru saat itulah Sina minggir. Pemain yang tinggi dan kurus itu akhirnya melihat Richard di belakangnya. Dia mengira pihak lain juga seorang NPC, tetapi ketika dia melihat antarmuka pemain, dia menghirup udara dingin beberapa kali dan sangat terkejut. Pemain ini mengendalikan dua eksistensi yang dapat membunuh naga gurun level 15 sesuka hati. Sial, aku ingin melaporkan ini. Bajingan ini jahat. Wajah para pemain membeku ketika mereka keluar dari celah itu. Emosi mereka tak terlukiskan setelah mereka melihat Valkyrie gelap melayang di udara. Pemimpin pasukan mengutuk naga gurun di dalam hatinya. Halo, kakak, tanda seru. Pemain jangkung dan kurus yang memimpin tim itu menguatkan diri dan berkata. Richard menatap mereka dengan penuh minat. Apakah kamu mengambil kastanya dari api, atau kamu nelayan yang diuntungkan? Senyum pemain jangkung dan kurus itu lebih jelek dari tangisan. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan gulungan kebangkitan, meskipun mereka tidak takut mati. Itu bukan pilihan terakhir. Siapa yang mau menyia-nyiakannya seperti ini? Belum lagi, dia akan kehilangan 3 level. Hukumannya terlalu berat. Kakak, kami sudah mempersiapkan ini selama berbulan-bulan. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Kami tidak bermaksud menyinggungmu. Richard tidak berkomentar. Apa yang kamu cari? Tidak ada, hanya. Pemain jangkung dan kurus itu tidak tahu harus berkata apa. Richard telah memergokinya dan ingin menebusnya. Namun, dia tidak tahu di mana menemukannya. Fei, turunlah dan lihatlah. Richard terlalu malas untuk membuang napasnya.
Valkyrie yang gelap itu tidak lagi melihat semut-semut ini. Cahaya pedang panjang di tubuhnya membumbung tinggi dan turun dari celah tanah dengan aura yang meledak-ledak. Beberapa bahkan tidak berani melihat. Pemain yang tinggi dan kurus itu mengangkat alisnya ketika dia melihat ini. Mengapa sosok pihak lain itu terlihat begitu familiar? Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia berhenti memikirkannya setelah kehabisan pikiran. Dia memutuskan untuk berbicara. Saudaraku, kita di sini untuk mencari harta karun. Mereka menyembunyikan harta karun tepat di bawah. Para pemain lain panik. Pemimpin pasukan, Richard sedikit terkejut. Harta karun. Jadi naga gurun muncul di urat kaca bukan hanya karena mereka menyukai kaca. Lebih mungkin bahwa naga gurun adalah penjaga harta karun ini. Dia dengan tajam merasakan hubungan di antara mereka. Harta karun tingkat berapa yang bisa membuat prajurit tingkat atas seperti naga gurun menjaganya? Hal itu dengan cepat menggelitik minatnya. Apakah kamu menemukan sesuatu yang bagus di dalamnya? Rencana awal untuk perjalanan ini adalah untuk memperluas perburuan Wyvern Gurun untuk memperluas naga darah kerangka. Namun, dia tidak berharap untuk menangkap pahlawan naga peringkat A di sepanjang jalan. Yang lebih mengejutkannya adalah penemuannya akan harta karun yang harus dilindungi naga. Memang, tidak seorang pun bisa memastikan apa yang akan terjadi di detik berikutnya di dunia ajaib ini. Pemain jangkung itu tersenyum pahit. Kau tidak butuh banyak. Aku tahu apa yang harus dilakukan, kau tidak bisa membuka pintu itu. Dia menatap Richard dengan serius setelah dia menghibur rekan satu timnya. Saudaraku, kami sebelumnya memperoleh peta harta karun bintang 3. Tanah harta karun ada di sini. Namun, kami hanya berhasil mendapatkan harta karun di pinggiran. Mereka memblokir area inti. Kami tidak memiliki kunci untuk membuka pintu itu. Dia menguatkan hatinya saat dia berbicara dan mengeluarkan peta compang camping dari ruang sistem. Jejak waktu memenuhi peta. Pemimpin pasukan yang tinggi dan kurus menyerahkannya. Sina yang waspada tinggi mengambilnya dan dengan hati-hati merasakannya. Dia memberikannya kepada Richard setelah dia memastikan itu tidak mengandung racun atau kutukan. Para pemain melihat Sina yang teliti dan merasa iri. Untuk melatih pahlawan tingkat tinggi untuk menjadi begitu patuh, luar biasa. Peta harta karun naga emas tidak lengkap. Level 3 bintang. Karakteristik khusus, Anda dapat mengikuti peta harta karun untuk menemukan harta karun naga emas. Deskripsi, peta harta karun yang dibuat oleh naga emas. Namun, peta itu tampak tidak lengkap karena usianya. Tidak diketahui apakah ada informasi inti tertentu yang hilang. Naga emas raksasa itu adalah salah satu ras teratas di antara ras naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Naga itu terkenal karena tubuhnya yang kokoh dan sangat kuat. Tatapan Richard sedikit halus setelah dia membaca atributnya. Peta harta karun naga emas. Nama ini tampak sangat menggoda. Tepat saat dia akan terus mengajukan pertanyaan, Valkyrie gelap itu melayang keluar dari celah di tanah. Bahasa tingkat tinggi dengan irama yang unik terdengar. Tuan, ada ruang bawah tanah yang luas di bawah. Tidak ada musuh di dalam. Ada pintu emas di area tengah. Ada yang mengukir naga raksasa di atasnya. Saya tidak bisa mendorong pintu itu terbuka. Richard mengangguk. Dia melirik para pemain yang menatapnya. Sina, awasi mereka. Aku akan membiarkanmu pergi saat aku kembali dari bawah tanah. Aku tidak tertarik padamu. Pemain jangkung itu langsung menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Tidak ada lagi gadis suci setelah lebih dari setengah tahun dibaptis hidup dan mati, meskipun semuanya adalah pemain. Orang asing tidak memiliki perasaan apapun terhadap satu sama lain. Beberapa pemain bahkan akan memburu pemain lain untuk mendapatkan barang-barang mereka. Bahkan di dunia pendidikan tinggi modern, kejahatan merajalela. Di dunia tanpa hukum, mengharapkan pemain untuk mematuhi hukum adalah lelucon. Seekor binatang buas tidak akan mempertahankan kepatuhannya yang telah dijinakkan setelah seseorang melepaskannya dari kandangnya. Richard menuntun Valkyrie gelap itu menuruni tangga dan menghilang. Beberapa pemain patuh. Sina menatap mereka dengan dingin. Mereka tahu dia bisa menghancurkan mereka bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Mereka bahkan tidak berani melakukan gerakan besar. Mereka takut NPC ini memburu naga seperti anjing akan membunuh. Mereka, pertukaran pesan pribadi membahas identitas Richard. Ada berbagai macam tebakan, tetapi ada terlalu banyak pemain dan ahli tingkat atas. Mereka tidak dapat menyimpulkan, bahkan setelah mereka mendiskusikannya untuk waktu yang lama.
Richard menyembunyikan auranya, Sina mengganti senjata dan baju besinya, dan aura Valkyrie gelap itu begitu dingin sehingga tidak ada yang berani melihatnya terlalu dekat. Dia tidak bergaul dengan King Qiu untuk sementara waktu. Tata, sepatu kulitnya mengeluarkan suara tumpul saat dia menginjak anak tangga yang dipenuhi pasir. Semakin dalam mereka turun, semakin redup cahayanya. Namun Richard telah menutupi seluruh tempat itu dengan pasir. Tanda seru. Segala sesuatu berada dalam persepsinya, termasuk kegelapan. Dia bahkan dapat melihatnya dengan jelas dengan mata tertutup. Dia merasakan sentuhan lembut di bawah kakinya setelah dia menuruni 300 anak tangga. Mereka berada di bawah tanah. Dia mendongak. Dia hanya bisa melihat seberkas cahaya di anak tangga. Dia berdiri di tanah dan melihat sekeliling. Tulang-tulang putih yang terbakar dan membusuk menutupi tanah. Lapisan pasir yang dangkal juga menelannya. Itu tampak seperti makam kuno. Pemain meninggalkan beberapa jejak kaki di tanah. Richard melangkah maju. Kaca. Dia secara tidak sengaja menginjak tulang-tulang itu dan segera membuat suara retakan yang tajam. Mata Richard tidak lagi acuh tak acuh. Pemandangan ini sudah biasa baginya untuk mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan tumpukan mayat dan lautan darah. Valkyrie yang gelap itu berdiri di tengah area dan melihat sekeliling dengan waspada. Dia berdiri di pintu emas setinggi 20 meter. Pintu raksasa yang memancarkan cahaya menerangi ruang di sekitarnya. Seseorang telah menonjolkan naga yang ganas dan menakutkan di pintu emas itu jika dilihat dari dekat. Itu tampak seperti hidup. Itu seperti akan menjadi hidup di detik berikutnya. Itu bahkan memancarkan kekuatan naga yang agung. Richard melangkah maju. Semakin dekat dia, semakin kuat tekanan aura naga itu. Relief yang menonjol itu tampaknya menjadi hidup ketika dia berada 10 meter jauhnya. Itu melotot padanya dengan mata marahnya, dan kekuatan naga itu menyembur keluar tanpa rasa takut. Akan sulit bernapas bagi orang biasa dalam menghadapi penindasan seperti itu. Tidak heran para pemain mengatakan mereka tidak bisa membuka pintu. Mereka mungkin bahkan tidak bisa mendekat. Richard tidak gegabah mendorong pintu terbuka. Dia melambaikan tangannya, dan seorang Sanman muncul dari udara tipis. Sanman itu melangkah maju dan mendorong pintu terbuka. Namun, pintu emas itu tidak bergerak. Dia membuka antarmuka sistem, dan itu hanya menunjukkan pintu emas. Selain itu, tidak ada atribut lain. Richard membuka sistem emas hitam tanpa ragu-ragu. Pemberitahuan yang lebih rinci muncul di sana. Pintu emas memenjarakan jiwa naga dari naga emas. Seseorang dapat memperoleh warisan naga emas dengan melahap jiwanya. Saat ini, pewaris yang dipilih adalah naga gurun. Mata Richard berbinar. Itu penuh dengan kejutan. Ya Tuhan, jiwa naga, warisan. Tidak heran naga gurun itu berputar-putar di sini. Seseorang telah memilihnya secara diam-diam. Naga gurun itu akan segera menemukan sesuatu yang aneh jika para pemain ini tidak membuka harta karun ini. Seberapa kuatkah itu jika dia bisa mendapatkan warisan? Sayangnya, naga gurun itu sulit ditundukkan. Dia merasakan sakit kepala ketika dia memikirkan tatapan pihak lain yang dipenuhi dengan kebencian yang gila. Kecuali dia bisa mendapatkan gulungan kontrak. Namun, benda ini tidak semudah itu untuk didapatkan. Adipati Agung Vampir di peti mati darah belum ditangani. Richard mengalihkan perhatiannya ke Alvis setelah dia merenung. Mereka berdua adalah Wyvern. Bahkan jika pihak lain dapat memilih Wyvern gurun, dia tidak dapat mengabaikan naga darah kerangka, kan? Namun, sebelum itu, dia masih harus menunggu pihak lain kembali. Richard melangkah maju dan menatap kekuatan naga tirani itu. Pikirannya berputar. Dia datang ke depan pintu emas dan mengulurkan tangannya untuk menempel padanya. Bayangan seekor naga emas muncul di benaknya, sementara naga itu meraung ke langit sesudahnya. Kekuatan yang mengerikan itu membuat hati orang-orang bergetar. Richard menarik tangannya, dan bayangan itu menghilang. Dia berbalik dan mencari ruang bawah tanah yang kosong. Mural berbintik-bintik berada di balik emas itu. Mural itu merekam proses naga emas yang bertarung melawan musuh yang menghancurkan jiwa dan naik ke takhta emas. Dia senang melihatnya, meskipun sudah bobrok. Warisan naga emas ini luar biasa jika dilihat dari muralnya. Rasa antisipasi muncul di hati Richard. Dia tidak menyangka akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan di sini. Dia meninggalkan ruang bawah tanah bersama Valkyrie gelap itu setelah memastikan tidak ada harta karun lainnya. Para pemain di permukaan menghela napas lega ketika mereka melihat Richard muncul lagi. Kakak, aku tidak berbohong, kan?
Bisakah kau membiarkan kami pergi? Nada suaranya rendah hati. Richard menganggapnya lucu. Orang-orang ini memang dikenal fleksibel. Jangan gugup, aku tidak tertarik padamu. Apakah kau tahu apa yang tersembunyi di balik pintu emas itu? Aku tidak tahu. Kita bahkan tidak bisa mendekat. Richard dengan hati-hati merasakan fluktuasi emosi orang lain. Dia berkata, apakah kau menemukan harta karun yang berhubungan dengan naga emas di sana? Tidak, aku belum menemukannya. Pemain jangkung dan kurus itu menjawab dengan tegas. Aku hanya memperoleh beberapa harta karun bintang 3. Dia tidak berbohong, Richard tidak merasakan sesuatu yang aneh dalam detak jantung, ekspresi wajah, dan napas mereka. Jadi dia punya ide. Kekuatan spiritualnya menjadi semakin bergejolak saat levelnya semakin tinggi. Mereka yang lebih rendah darinya tidak punya ruang untuk berbohong. Dia langsung kehilangan minat. Tunggu saja, saat aku mendapatkan barang-barang di dalam, aku akan membiarkanmu pergi. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya ke kejauhan. Sekelompok kecil naga darah kerangka terbang dengan cepat dan dengan mendominasi berpatroli di langit. Urus mereka, naga darah kerangka dengan cepat membuat para pemain ahli ngeri saat mereka melihatnya. Sebuah ide yang familiar muncul di benak pemimpin pasukan, King Qiu. Itu adalah pertempuran terbaik yang pernah dia lihat. Pasukan ganas yang dipimpin oleh pihak lain telah sangat memengaruhinya. Dia menoleh untuk melihat teman-temannya di sampingnya. Dia sangat bersemangat sehingga dia ingin berbicara, tetapi yang lain berkata lebih dulu. Kedua pahlawan itu adalah pahlawan dalam pertempuran terakhir. Aku heran mengapa mereka terlihat begitu akrab. Pemimpin pasukan, mari kita tetap di sini dengan patuh. Orang besar seperti King Qiu tidak akan mengingkari janjinya. Kata-kata harapan besar terus berlanjut. Tanda seru, Richard mengabaikan para pemain. Dia tidak akan repot-repot untuk tinggal jika bukan karena gerbang emas. Dia sekarang jauh dari pemain rata-rata, dan sangat sedikit orang yang bisa menarik perhatiannya. Richard perlahan mengeluarkan makanan yang telah disiapkannya dari ruang sistem ketika dia melihat bahwa naga gurun telah berkumpul dan mulai menikmatinya. Dia tidak akan menganiaya dirinya sendiri dimanapun dia berada. Makanan dan pakaiannya adalah yang terbaik dengan statusnya. Alphys kembali keesokan paginya. Gray juga tiba. Selamat siang, Tuan. Richard menatap pahlawan mumi dan mengangguk sedikit. Dia menunjuk ke naga darah kerangka di sampingnya. Ubah mayat-mayat ini menjadi naga darah kerangka. Saat ini, hanya Gray yang bisa merekrut naga darah kerangka. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa. Gunther bisa merekrut iblis kerangka dengan level yang sama dengan naga darah kerangka, tetapi monster lebih sulit ditemukan daripada naga jika seseorang harus menilai dari situasi saat ini. Oleh karena itu, iblis tulang telah lama kosong. Sesuai keinginanmu, Richard telah melihat Gunther merekrut terlalu sering dan terlalu malas untuk menonton lagi. Dia membawa Alphys kembali ke ruang bawah tanah. Warisan naga emas yang tak terduga ini adalah yang paling penting. Kekuatan berwarna darah menyebar dari tubuhnya dan meroket ketika Alphys memasuki ruang bawah tanah. Cahaya berwarna darah menutupi ruang gelap. Matanya yang kosong menatap pintu emas. Tuan, aku bisa merasakan jiwa naga di balik pintu itu. Ia meraung ke arahku. Richard mengerutkan kening. Jiwa itu tidak menerimamu. Alphys menatap ke depan. Ia mengungkapkan kemarahan dan permusuhan terhadapku. Ternyata pihak lain telah memilih penerusnya, naga gurun. Alphys telah muncul sebagai mayat hidup, yang sangat berbeda dari pilihan pihak lain. Richard merenung sejenak, merasa sangat gelisah. Tanpa sadar ia membuka sistem emas hitam. Awalnya, ia hanya ingin melihat atribut pintu emas itu, tetapi ia tidak menyangka akan muncul informasi baru. Gerbang emas itu memenjarakan jiwa naga dari seekor naga emas. Seseorang dapat memperoleh warisan naga emas dengan melahap jiwanya. Pewaris yang dipilih saat ini adalah naga gurun. Telah mendeteksi keberadaan pahlawan naga baru, Alphys. Alphys dapat menggantikan posisi pewaris naga gurun dan memperoleh warisan. Namun, naga emas tidak cocok dengan mayat hidup. Diperlukan potensi yang lebih tinggi untuk menerima warisan. Seseorang dapat menggunakan harta karun untuk meningkatkan potensi seseorang dan menstabilkan jiwa Alphys. Richard terkejut dengan senangnya. Sistem emas hitam memang dewa. Itu mengingatkannya pada perintah yang diberikan oleh sistem emas hitam ketika Gray, pahlawan peringkat A, lahir. Itu sama sekarang, harta karun yang dapat meningkatkan potensi seseorang.
Richard langsung teringat pada kristal hitam yang telah digunakannya untuk menyerang perkemahan pemburu kekosongan di ruang bawah tanah terakhir. Fungsi kristal ini adalah untuk meningkatkan potensi seseorang. Dia tidak menggunakan kristal hitam karena berbagai pertimbangan. Sekarang setelah gerakan ini berlaku, bukankah ini mengenai moncong senjata? Alphys, buka pintu emas ini. Ada warisan naga emas di dalamnya. Itu menyentak semangat Alphys. Ia melangkah maju dan mendorong pintu emas yang bahkan Valkyrie gelap pun tidak bisa membukanya. Jiwa naga emas itu meraung ke langit saat pintu emas itu terbuka. Kekuatan naga yang sudah menakutkan itu seperti danau yang meraung dari batu gunung yang tinggi. Itu membuat hati seseorang bergetar. Bahkan para transenden harus menyerah jika jiwa naga ini masih memiliki tubuh fisik. Tanda seru. Alphys menahan tekanan saat masuk, dan api jiwanya tumbuh semakin kuat. Niat pertempuran melonjak. Jiwa naga emas yang ganas itu segera menerkam Alphys ketika melihat naga mayat hidup itu berani masuk. Ia ingin mengusir Alphys dengan kekuatan yang mengamuk. Alphys menggeram dan menyerang ke depan tanpa rasa takut. Kedua belah pihak bentrok. Dua aliran kekuatan naga langsung meledak. Aliran udara yang kuat menyapu ke segala arah. Debu menutupi cahaya yang sudah redup. Jiwa naga emas itu dapat dengan mudah menghancurkan Alphys. Tetapi tanpa tubuhnya, kekuatannya telah menyusut ke titik beku. Perlawanan Alphys mencabik-cabik jiwa naga itu dalam waktu kurang dari 1 menit. Itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang menyatu ke dalam tubuh Alphys ketika itu runtuh. Alphys hanya merasakan gelombang energi seperti ribuan sungai besar dan mengalir deras ke dalam tubuhnya. Api jiwanya tiba-tiba melonjak seperti bensin. Namun, energi itu terlalu besar. Itu membuat Alphys merasakan sakit perut yang penuh. Richard menatap pintu emas itu. Dia mendengar erangan menyakitkan Alphys dan segera mengambil bertonton kristal gelap dari ruang sistem. Dia mengendalikan pasir untuk mengirim kristal gelap itu ke arah Alphys. Kekuatan berwarna darah yang disebarkan Richard di ruang itu seperti hiu yang mencium darah. Itu langsung melahap kristal gelap itu. Rasa sakit Alphys dengan cepat mereda setelah menyerap bertonton energi dari kristal itu. Auranya stabil dan naik dengan kecepatan yang berlebihan. Api jiwa biru di kepalanya secara bertahap bersinar dengan cahaya kemasan. Rasa keindahan yang aneh muncul di bintang-bintang. Tubuhnya yang besar tumbuh semakin tinggi dengan suara tulang-tulangnya yang renyah. Ukuran tubuhnya yang sudah berlebihan menjadi semakin menakutkan. Situasinya menemui jalan buntu. Waktu terus berdetak, dan itu melahap kristal gelap itu seperti air. Namun, tidak peduli seberapa banyak yang diinvestasikannya, tidak ada tanda-tanda itu akan berhenti. 1 jam kemudian, transformasi Alphys mencapai batasnya, dan auranya tiba-tiba membumbung tinggi. Pada saat ini, pintu emas yang tingginya 20 meter di depan tiba-tiba mencair seperti es dan salju di bawah sinar matahari. Secara bertahap berubah menjadi cairan dan mengalir di udara. Tubuh Alphys seperti lubang hitam. Itu langsung menarik cairan emas yang melayang di udara. Sesaat kemudian, emas melilit tulang berwarna darah. Dan naga darah itu berubah menjadi naga emas murni. Alphys melahap pintu emas setinggi 20 meter itu dalam waktu kurang dari setengah jam. Tanda-tanda yang dalam muncul di tanah. Menariknya, cairan emas itu tidak menjadi warna primer. Cairan itu perlahan-lahan meresap ke dalamnya setelah melilit kerangka berwarna darah itu. Itu menampakkan penampilannya yang berwarna darah lagi. Pintu emas yang sangat besar itu telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Alphys pada jam ke-10 transformasi, dan cairan emas itu telah menghilang. Kerangka berwarna darah yang menggantikannya bersinar dengan cahaya kemasan. Itu memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Tidak seorang pun bisa membayangkan seberapa besar pertahanan pihak lain telah meningkat. Pada saat yang sama, tubuh Alphys tumbuh dari lebar sayap 30 meter menjadi lebar sayap 40 meter yang berlebihan. Itu memberikan tekanan yang menyesakkan saat berbaring di tanah tanpa bergerak. Pada saat yang sama, nyala api jiwa Alphys juga telah berubah menjadi emas gelap. Itu memberikan rasa misteri yang tak terlukiskan. Richard telah menginvestasikan 20.000 kristal gelap. Namun, masih belum ada tanda-tanda bahwa Alphys memperlambat penyerapannya. Hatinya sakit mengenai hal ini. Richard masih menantikannya. 12 jam telah berlalu. Aura Alphys yang awalnya bergejolak dan mendominasi tiba-tiba menyatu, dan dia tampak seperti kerangka biasa. Adegan ini mengejutkan Richard, tetapi Alphys telah menoleh sebelum dia bisa melakukan apapun. Tuan,
Energi yang terkandung dalam jiwa naga emas terlalu besar. Aku butuh setidaknya sebulan untuk menyerapnya. Tolong bawa aku kembali ke Twilight City. Tubuhnya yang besar jatuh ke tanah segera setelah selesai berbicara. Api jiwa di kepalanya meredup. Itu berubah menjadi titik seukuran lilin dari cahaya yang membakar. Mulut Richard berkedut saat dia melihat tubuh seperti gunung itu. Teman baik, bukankah setengah mati untuk memindahkanmu kembali? Untungnya, ini adalah gurun. Dia tidak ingat untuk bergerak. Dia berbalik dan mengaktifkan persepsinya. Dia tidak menemukan aura aneh, dan sistem emas hitam juga berhenti bergerak. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Harta karun itu telah diambil. Fei, ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan mengendalikan pasir di tanah untuk mengangkat Alphys setelah dia berkata. Dia membawa kelompok lain dan terbang keluar dari ruang bawah tanah. Di tanah, beberapa pemain bosan yang menjelajahi forum melihat tanah berguling dengan keras, dan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pasir kuning menutupi separuh langit. Dia terkejut dan berpikir bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Mereka melihat seekor naga mayat hidup terbungkus pasir kuning saat debu mulai mengendap. Apakah itu pahlawan naga yang belum dibaca dari bos Kinkyu? Tunggu, mengapa tulang-tulangnya bersinar keemasan? Apakah kita membutuhkan seekor naga untuk menemukan harta karun naga emas? Tidak heran kita tidak bisa membuka pintu emas. Sayang sekali, beberapa orang menatap Alphys dengan rasa iri. Rasanya tidur sendirian itu nyaman. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, bahkan jika mereka tahu rahasia harta karun itu sebelumnya itulah yang membuat mereka paling tidak berdaya. Mereka tidak punya naga, tanda seru tanda seru. Richard melirik beberapa pemain yang tidak peduli dan melambaikan tangannya. Biarkan mereka pergi. Patung batu orang mati di langit akhirnya menghilang. Beberapa pemain terkejut dan senang saat mereka berterima kasih padanya. Terima kasih, si hebat Kinkyu. Bos Kinkyu memang dapat dipercaya. Anda pantas menjadi begitu hebat. Hidung sapi si hebat Kinkyu. Dia berguling dan merangkak pergi setelah mengatakan itu. Dia takut Richard akan menarik kembali kata-katanya. Richard tidak memperhatikan orang-orang ini. Dia memiliki harta karun itu, dan antek-antek kecil ini tidak menarik minatnya. Dia melihat ke depan. Dia segera menyadari jumlah naga darah kerangka di langit telah meningkat secara signifikan. Matanya berbinar saat dia membuka panel atribut. Dia menemukan pemberitahuan sistem yang sebelumnya dia abaikan. Ding gelombang Grey telah merekrut 4 tim naga darah kerangka dari mayat naga gurun 160. Level awal, 10. Potensi, mahkota 1 bintang. 4 tim. Richard merasa puas. Sebelumnya, dia telah membunuh lebih dari 1000 wyvern yang dibesarkan oleh pasukan binatang buas. Namun, dia hanya berhasil merekrut 7 atau 8 tim. Potensi naga gurun level 15 dan yang lebih tinggi adalah kuncinya. Dia dalam suasana hati yang baik. Mereka mengatakan panen kali ini benar-benar di luar ekspektasinya. Targetnya, naga darah kerangka, memiliki 4 tim lagi. Itu adalah mahkota 1 bintang, prajurit tingkat tinggi dengan level awal 10. Richard harus menghabiskan setidaknya beberapa ratus ribu unit sumber daya langka jika dia menggunakan sumber daya untuk merekrut mereka. Selain itu, tidak ada tempat untuk merekrut mereka. Hadiah kedua adalah pahlawan naga gurun level 17 dengan potensi peringkat A. Meskipun tampaknya kecuali dia bisa mendapatkan gulungan kontrak, peluang untuk menjinakkannya tipis. Dia tidak terlalu tertarik untuk menaklukkan naga ini bersama Alphys. Sebaliknya, dia lebih menghargai nilainya. Pada tahap selanjutnya, selama dia menyelesaikan misi peringkat S, dia bisa mendapatkan hadiah tak terduga dengan bantuan senjata suci tingkat tinggi, skala harapan. Yang ketiga adalah warisan naga emas yang diperoleh Alphys. Dia telah mengonsumsi total 30.000 kristal gelap selama proses tersebut. Prajurit ini bisa berubah ke tingkat yang mengejutkan jika dilihat dari kekuatan jiwa naga. Richard menantikan kebangkitan Alphys dalam sebulan. Ia cukup puas karena telah memperoleh begitu banyak hal dalam 2 hingga 3 hari ini. Ia dengan tegas memberi perintah setelah memastikan situasi di sekitarnya aman. Semuanya, segera, kembali ke Twilight City. Belum terlambat untuk mengirim Alphys kembali terlebih dahulu dan beristirahat sejenak sebelum menjelajahi reruntuhan yang runtuh tempat pohon busuk itu disembunyikan. Dalam perjalanan kembali, Richard tidak duduk di atas naga darah kerangka lainnya. Sebaliknya, ia mengendalikan pasir untuk membawa Alphys bersamanya saat mereka melesat menjauh dari tanah.
Pengendalian pasir kuning adalah keterampilan serbaguna di padang pasir. Raksasa dengan lebar sayap 40 meter ini mudah diangkut. Tanggal 13 Oktober matahari terbenam. Richard melihat badai pasir yang menutupi matahari di ujung pandangannya. Perasaan emosional muncul di hatinya. Itulah perasaan di rumah. Perasaannya terhadap Twilight City semakin kuat saat ikatannya dengan kota itu semakin dalam. Wilayah ini sekarang menjadi miliknya dan telah menjadi makanan hatinya. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Dia memberitahu bawahannya untuk mempercepat dan menyeberangi badai pasir. Mereka kembali ke Twilight City sebelum malam tiba. Penduduk di jalan itu gembira saat melihat Richard. Tuan Kota, selamat malam, tuanku. Selamat datang di rumah. Ucapan selamat dan hormat terus berlanjut. Di negeri ini, Richard menikmati prestise yang mutlak. Richard tersenyum dan mengangguk ke arah orang banyak. Dia kembali ke rumah bangsawan di bawah tatapan penuh kekaguman dan kegilaan. Pertama, dia menidurkan Alphys di halaman belakang yang luas. Tempat yang paling dijaga ketat adalah rumah bangsawan. Selama Twilight City tidak jatuh, tidak akan terjadi apa-apa pada Alphys. Richard duduk di posisi yang sudah dikenalnya di aula dan meminum teh hangat yang dibuat pelayan setelah dia membubarkan para prajurit. Dia dalam suasana hati yang baik. Dia tidak akan pernah merasa nyaman di Twilight City. Tidak peduli seberapa mengesankannya dia di dunia luar. Segera setelah itu, Karu tiba dengan tergesa-gesa setelah menerima berita itu. Kepala pelayan Twilight City itu bertambah tua, tetapi kondisi mentalnya tajam. Dia sama sekali tidak tampak tua. Tuan Richard. Richard merasa sedikit emosional saat melihat Karu yang bersemangat. Karu mengikutinya lebih dulu dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi Twilight City. Sayang sekali dia belum menemukan harta karun yang dapat mengembalikan kemudaan atau memperpanjang umur seseorang. Kalau tidak, Karu bisa terus bersinar dan bersinar. Dia tidak akan begitu khawatir bahwa pihak lain akan tiba-tiba pingsan hari itu. Richard menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata perlahan, "Karu, duduklah. Tidak perlu terburu-buru. Aku bisa menyerahkan semuanya kepada bawahanmu untuk menyelesaikannya. Kau tidak harus melakukan semuanya sendiri." Karu tertawa. "Lord Richard, aku akhirnya menemukan makna hidupku setelah tinggal di Twilight City selama setengah tahun. Merupakan kehormatan bagiku untuk mengorbankan hidup dan jiwaku untukmu dan kotaku." Kebanggaan menyelimuti nadanya. Dia percaya bahwa lebih dari satu orang memiliki pikiran yang sama dengannya. Kota ini sepadan dengan semua yang dimilikinya. Richard merasa sedikit bertentangan. Dia menatap mata pria itu, yang seterang bintang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Butler Karu kembali sadar dan tersenyum. "Lord Richard, aku harus melaporkan kepadamu tentang situasi terkini di wilayah ini." Richard menenangkan diri dan mengangguk. "Mari kita mulai dari dunia bawah tanah." "Ya," nada bicara Karu menjadi serius. "Pertama, penyatuan dunia bawah tanah sedang diselesaikan selangkah demi selangkah oleh Bloodhoof City. Namun, kemajuannya agak lambat karena kebutuhan untuk mengintegrasikan pasukan kecil yang telah kami aneksasi. Kami memperkirakan 3 bulan lagi untuk menjinakkan mereka yang telah melarikan diri. Kedua, pabrik senjata telah dibuka. Pertukaran barang dan barang permukaan lainnya untuk senjata di dunia bawah telah mulai menyebar di dunia bawah. Ras-ras cerdas di dunia bawah tanah telah menanggapi dengan baik. Banyak pasukan menghubungi kota Bloodhoof dan menjalin hubungan kerjasama. Ketiga, pengembangan teknologi alkimia di kota utama para kurcaci berwarna abu-abu berada di jalur yang benar. Saat ini, Master Alkemis bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Dia telah memasuki tahap pemulihan penuh. Dia sekarang mengintegrasikan teknologi alkimia yang ditinggalkan oleh para kurcaci berwarna abu-abu. Kami memperkirakan penyelesaian akan terjadi pada awal November. Pada saat itu, tingkat teknologi alkimia akan lebih tinggi. Keempat, kami telah merekrut beberapa pahlawan penjara bawah tanah di dunia bawah tanah. Meskipun sebagian besar memiliki potensi peringkat D, peringkat E, dan bahkan peringkat F, beberapa adalah pahlawan peringkat B. Suku kurcaci yang dikatakan memiliki garis keturunan dewa yang datang untuk bergabung dengan kita. Mata Richard berbinar. Dia telah merekrut para pahlawan dari dunia bawah untuk waktu yang lama. Namun, dia diusir oleh bom alkimia kurcaci berwarna abu-abu. Richard memulai kembali rencana ini setelah dia menaklukkan dunia bawah. Unit pahlawan itu baik-baik saja. Dia telah mengharapkannya, tetapi ada apa dengan kurcaci dengan garis keturunan para dewa ini?
Karu menambahkan seolah-olah dia tahu bahwa Richard akan tertarik pada kurcaci. Kurcaci berdarah suci itu dikatakan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam tubuh mereka. Namun, karena perang, metode pengembangannya gagal. Oleh karena itu, mereka selalu memiliki harta yang tidak dapat mereka gunakan. Saya datang untuk mencari perlindungan untuk menyelesaikan masalah ini. Di mana para kurcaci berdarah suci? Semua orang mengawasi Fortress City. Richard mencatatnya. Saya akan melakukan perjalanan ke dunia bawah tanah nanti. Saya akan melihatnya nanti. Karu terus melaporkan. Di Twilight City, pandai besi berlengan satu Sam dari toko pandai besi memiliki beberapa wawasan saat mereka meneliti teknologi ofensif. Penelitiannya telah menembus teknologi ofensif tingkat lanjut. Dia saat ini sedang mengerjakan teknologi ofensif tingkat lanjut. Kami memperkirakan hasil awal akan keluar dalam seminggu. Kejutan lainnya, pandai besi berlengan satu yang perkasa muncul di benak Richard. Dia mengagumi kepribadian pihak lain. Dia akan menggunakan kristal penguatan nanti untuk menganugerahkannya keterampilan Beyond Areng. Dia tidak mengharapkan kemajuan yang cepat. Mereka akan mengembangkan teknologi serangan tingkat lanjut. Dia merasa puas. Sepertinya seseorang tidak bisa menggoyahkan kebijakan untuk memelihara bakat.